Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para bosku, kembali lagi di channel Dapian Paiha. Dapian Novel. Oke, langsung saja kita akan menyambung cerita Dr. Jenius Alexei bab 5336. Begitulah, Alexei tidak bisa menahan tawa setelah melihatnya. Saat itu Hong Tianjing ceroboh tetapi dibatasi oleh aturan. Dia tidak bisa menghancurkan penghalang sesuka hati. Jadi dia datang dengan beberapa teknik aneh. Pria ini adalah kerangka yang telah dipadatkan oleh Hong Tianjing dari tulang dan darahnya sendiri dan digunakan untuk membujuk orang masuk ke kuil 10.000 reruntuhan. Hanya saja di tahun-tahun yang panjang dan kuno, dia memiliki kesadarannya sendiri, dan bahkan di bawah segel Hong Tianjing, dia berlatih teknik sihir hantu dan memurnikan Ibu Nansanggu dan bersembunyi di laut pemakaman jiwa ini. Dia juga bermimpi melangkah ke alam dunia nyata dengan bantuan perubahan surgawi di luar bumi. Hahaha, aku benar-benar tidak tahu apa artinya. Alexei menggelengkan kepalanya pada pria itu. Tapi itu hanya kesadaran dan ambisi yang begitu besar. Itu bahkan membunuh banyak pembudidaya yang merupakan kemarahan manusia dan dewa. Membunuhnya saat ini akan dianggap sebagai pembunuhan bagi orang-orang. Gelombang bergulir menyapu mayat pria itu. Tetapi Ibu Nansanggu yang besar masih menggergaji dada pria itu. Haus mengisap darah. Ini masih hidup. Alexei terkejut. Serangan Dewa Laut Bintang barusan dengan bantuan hukum wilayah laut ini dapat dianggap mengejutkan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa tubuh gadis Ibu Nansanggu akan begitu kuat. Pada saat ini, semut menyerap darah pria itu dengan seluruh kekuatannya. Mungkin ingin melawan pada akhirnya. Alexei memegang pedang jahat dan mengubah tubuh jiwanya. Pada saat yang sama, kekuatan jimat sumber gelap telah diam ditanamkan, dan kekuatan gelap fajar muncul di ujung pedang, perlahan mendekati Ibu Nansanggu. Ibu Gu jelas mengharapkannya, dan pada saat Alexei Jian Mang menunjuk, dia mengepakkan sayapnya dan udara hitam memancar untuk menyembunyikan jejaknya lagi. Sosok pria yang sudah menghilang itu ditebas oleh pedang Alexei saat ini. Tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar, dan itu diserap oleh Ibu Nansanggu. Seolah-olah didambakan oleh sesuatu dalam kegelapan, punggung Alexei dingin dan angin bertiup di telinganya. Apakah Ibu Gu ini sudah mengembangkan kewarasannya sendiri? Alexei dengan berani menembak bahwa pedang jahat di tangannya telah diayunkan ke satu tempat. Namun, niat pedang mengerikan itu memiliki perasaan samar merobek kekosongan, tetapi itu tidak memotong lawan. Tiba-tiba, dia hanya merasa ada serangan basah yang memanjat punggungnya dari arah lain. Pada saat yang sama, lidah serangga yang berminyak hampir menjilat lehernya. Pusing yang tiba-tiba menyebabkan seluruh tubuhnya bergeser sedikit. Ibu Gu ini aneh. Alexei terkejut. Saat berikutnya 3 jejak jiwa samar-samar melintas di mata Alexei, dan tubuh jiwa itu diubah dan ditampilkan. Dia ingin merobek serangga dari punggung dia, tapi Ibu Nansanggu seperti plester kulit anjing menempel erat di punggungnya, bahkan lebih seperti pengisap menempel di tubuhnya, gelap dan menyeramkan. Alexei percaya bahwa kekuatan jiwanya tidak lebih lemah dari Tajihen Realm. Tetapi pada saat ini, dia menemukan bahwa kesadarannya juga terus-menerus diserang saat ini, dan keadaan pusing membuatnya tidak dapat mempertahankan sosoknya yang berdiri di atas air. Dia tiba-tiba ditarik oleh Ibu Gu ini dan jatuh ke area laut pemakaman jiwa ini. Air laut yang sedingin es membuat anggota badan dan tulangnya terasa dingin dan menggigit, dan dia harus memisahkan sebagian tubuhnya untuk melindunginya. Kehendakku tidur di laut. Alexei hanya merasakan suara seperti itu terngiang di telinganya, seolah-olah dia akan segera tertidur. Dia akan mengambil tuman rumahnya. Tiba-tiba Alexei sadar, tebakannya benar. Ibu Gu ini sudah lama sadar. Hanya saja dia sengaja tidak menggunakan semua kekuatannya sekarang, hanya untuk kehilangan keduanya, sehingga dapat mengambil keuntungan dari nelayan. Ibu Nansanggu jelas siap, dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya terjebak di meridian Alexei. Air laut bergelombang mengalir ke mulut dan paru-parunya. Kesadaran perlahan tenggelam, dan Alexei benar-benar jatuh pingsan. Ibu bisa lebih kuat dari kekuatan jiwa Alexei yang menunjukkan betapa menakutkannya Gu ini. Suan Hanyu dan Sulau bahkan lebih bersemangat untuk mengatakan di telinga Alexei, "Bangun nak, Ibu Gu ini benar-benar mengandung jejak kekuatan tertinggi di tubuhnya.
Kekuatan jiwa seorang seniman bela diri di dunia tidak cukup untuk bertarung. Sialan, Alexei segera bangun. Namun, Alexei hampir tidak bisa mendengar suara Swan Hanyu dan Sulau. Apakah kamu akan mati? Tiba-tiba, pada saat-saat kritis ini pembuluh darah reinkarnasi berjalan. Meridian di tubuh Alexei melonjak merah pada saat ini, dan darah reinkarnasi mengalir memaksa napas hantu yang telah menembus dari belakang untuk mundur. Kekuatan garis keturunan reinkarnasi menghancurkan semua roh jahat. Cacing Gu ini penuh dengan hantu, dan itu jelas bukan makhluk biasa. Di bawah tekanan darah samsara, Cacing Gu harus meninggalkan punggung Alexei. Jika Alexei masih sadar saat ini, maka mata Ibu Nansan Gu, mata serakah menatap Alexei, dan mulutnya yang besar terbuka, mencoba menelan Alexei secara langsung. Dan pada saat ini, jejak iblis misterius di tubuh Alexei langsung memancarkan kilau yang mempesona. Kekuatan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah berubah menjadi panah menusuk Ibu Gu. Ibu Gu berteriak dengan keras, tetapi dia tidak dapat kembali ke langit. Tubuhnya yang besar jatuh ke dasar laut, dan lubang besar yang dalam pecah. Sosok Alexei tidak lagi di bawah kendali Ibu Gu Nansan, dan dia juga jatuh ke dalam goa. Di mana aku? Setelah beberapa saat, Alexei baru saja bangun, dikelilingi oleh mayat Ibu Nansan Gu. Cacing Gu ini hampir jatuh menjadi daging, tetapi darah yang keluar dari tubuhnya berwarna hantu. Dengan contoh praktisi mendalam layu di depan, Alexei tidak berniat untuk mengamati dari dekat. Jika Ibu Gu tiba-tiba meledak, kemudian tatapannya turun, dan tubuh besar Ibu Nansan Gu membuat lubang keluar dari goa, memperlihatkan platform batu geok di mana ia awalnya tinggal. Kilau platform batu geok seperti sahur, memancarkan sedikit cahaya, menarik mata Alexei. Itu saja. Alexei melompat dan datang ke platform batu giok. Mungkinkah ini Swan Yubing? Suara Swan Hanyu terdengar lagi, sepertinya sedikit terkejut. Senior, apakah ini membantumu? Swan Hanyu berkata dengan gembira. Kamu melindungi Dharma untukku dan aku mengambil Kalsedon ini. Swan Hanyu mendapatkan sesuatu, dan Alexei secara alami senang dan dengan cepat melindungi penghalang Dharma. Dia dikorbankan untuk membantu Swan Hanyu mengumpulkan Kalsedon selama seribuan tahun. Laut pemakaman jiwa telah mengalami perang, dan ombak yang menyapu saat ini menyapu puing-puing di langit satu persatu, seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Setelah Swan Hanyu melahap Kalsedon, itu jelas mulai tertidur. Tsunami menyapu, dan kerikil di dasar laut mengepul. Tanpa penghalang pelindung pria itu, dunia bawah tanah sudah sangat kejam. Meskipun ledakan kerikil yang padat ini tidak membahayakan Alexei, dia masih membalikkan telapak tangannya dan menekannya. Saat kerikil itu tenggelam, monumen setengah batu muncul di hadapannya. Alexei melangkah dan datang ke sisi tablet batu. Tablet batu diukir dengan tulisan misterius yang ditembus oleh kekuatan kuas yang kuat, dan selesai dalam satu pukulan tanpa ragu-ragu. Alexei berpikir sejenak dan ingin mengangkat tablet batu untuk melihat keseluruhan gambar dari tablet batu. Tidak bisa bergerak. Tablet batu di bawah telapak tangan tidak terguncang sedikit pun, seolah-olah tumbuh bersama dengan dunia bawah laut ini dan tidak dapat dibelokkan sedikit pun. Pedang jahat dikorbankan, tubuh jiwa diubah, dan kekuatan tak berujung melonjak. Alexei langsung menebas ke bagian bawah tablet batu. Ekspresi dingin dan tegas muncul di wajah Alexei karena keseluruhannya tidak bisa digerakkan. Lalu ambil yang ada tulisannya. Duri. Pedang jahat itu bertabrakan dengan lempengan batu, membuat suara dan kerikil di sekitarnya telah berserakan karena radiasi serangan kritis ini. Namun tablet batu ini, pedang jahat tidak meninggalkan jejak apapun di atasnya. Alexei mengerutkan kening, jari-jarinya secara tidak sadar membelai retakan tablet batu, dan itu sangat rapi. Dia memotong tablet batu menjadi dua dan membelahnya. Pedang ilahi macam apa ini untuk memiliki kekuatan seperti itu? Artefak hukum, tentara somber. Sepertinya seseorang memegang seseorang prajurit somber dan kemudian memotong loh batu itu. Dengan dugaan seperti itu, Alexei lebih tertarik pada isi dari loh batu itu. Langit memiliki mata dan bumi memiliki mata, dan langit juga membalikkan bumi. Tidak ada biji-bijian dalam hidupku, dan akan selalu ada hadiah di tahun bencana. Alexei dengan hati-hati mengidentifikasikan konten dari prasasti itu, tetapi prasasti itu terpotong ke samping dan hanya ada potongan-potongan yang berserakan di belakangnya. Beberapa kata, jejak makna yang mendalam, biarkan dia mengerti. Menghadapi teks lengkap, lebih banyak yang masih bingung. Tetapi dia terkejut bahwa tablet batu misterius ini pasti memiliki rahasia besar yang bersembunyi di dalamnya. Sehingga pembangkit tenaga listrik Chopper dapat dengan sengaja memotong tablet batu, tetapi mengapa tidak menghancurkan secara langsung? Tidak ingin menghancurkan atau tidak bisa menghancurkan?
Semua jenis spekulasi muncul di hati Alexei, tetapi dia tidak memperhatikan perubahan di sekitarnya. Pada saat ini, sesosok hantu muncul dari platform batu giok yang telah kehilangan kilaunya, dan ketika berbalik ke arah Alexei, ada senyum yang samar-samar dingin. Sosok hantu itu berbalik untuk melihat Ibu Gu tidak jauh, rasa jijik yang sama di matanya, tetapi dia masih mengulurkan tangan dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Hampir pada saat yang sama, belati neon terang muncul di tangannya. Itu adalah senjata hukum ilahi. Di atas bilas belati adalah gumpalan kecemerlangan. Sosok hantu dengan sengaja menahan aura pembunuh yang meluap dari belati, dan auranya sendiri juga tertahan. Tidak ada suara atau bahkan bayangan selama aksi. Dengan cara ini, dia perlahan mendekati Alexei, selangkah demi selangkah. Siapa itu? Itu adalah reaksi yang hampir naluriah pada saat belati sosok itu menikam Alexei. Alexei menggunakan tablet batu sebagai pendorong, dan seluruh tubuhnya berbalik, dan dia sudah melihat sosok hantu ini. Sosok itu tidak memiliki kata-kata, dan aura yang semula tertahan sekarang sepenuhnya terungkap. Jauh di bawah tanah yang gelap, lampu neon pada belati itu seperti suar. Pedang Alexei dikorbankan dan mengenai belati beberapa kali. Namun belati ini tidak sesederhana itu. Jauh melampaui artefak hukum yang pernah dilihat Alexei. Setengah dari senjata telah runtuh dan mati di bawah beberapa tabrakan pedang jahat dan kekuatan mereka sendiri. Tetapi pada saat ini, belati lebih terang dan lebih terang, dan cahayanya tidak berkurang sama sekali. Alexei tidak menganggapnya enteng lagi. Son beri aku kekuatan. Monster Slash. Dengan keras, nyala api menyala liar di tubuh Alexei. Di hadapan pria yang begitu kuat, Alexei tidak akan keberatan, juga tidak memenuhi syarat untuk disimpan. Dia menuangkan seluruh pikirannya ke dalam pedang jahat, sungai bulan yang menyilaukan. Berlama-lama di sekitar tepi pedang, cahaya pedang sungai bintang yang tampaknya dapat membagi dunia menjadi dua menyembur keluar. Belati sosok hantu menarik garis aura, dan itu bertabrakan dengan cahaya pedang pertama Alexei dan menghilang pada saat yang sama, hancur tanpa meninggalkan jejak. Kemudian sosok hantu menghilang dari udara tipis. Semua ini memberi orang perasaan yang sangat tidak masuk akal dan tidak nyata, seolah-olah semua yang terjadi barusan adalah ilusi. Alexei memegang pedang jahat dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Tidak ada jejak, tidak ada napas. Sosok ini menghilang begitu saja seperti saat dia muncul. Tapi Alexei bukan sepotong kayu, jadi dia tidak akan hanya berdiri di sana dan menunggu dia menyerang lagi. Tikus yang menyembunyikan kepalanya dan menunjukkan ekornya, kamu layak melawanku, konyol. Alexei terus berbicara, seolah ingin menggunakan kata-kata untuk mengejek pihak lain karena muncul. Bang! Kilatan cahaya datang melalui kekosongan lagi. Gerakan ini sangat cepat dan sudutnya luar biasa. Itu menusuk ke atas dari sisi kanan bawah belakang dan langsung menebas betis Alexei. Darah segar mengalir di kerikil dan sosok itu masih menghilang. Tetapi gerakan tiba-tiba ini tampaknya memprovokasi Alexei. Kunci yang Alexei temukan bahwa vitalitasnya yang menakutkan di hadapan pukulan lawan benar-benar melambat. Hati Alexei terbakar amarah. Jika dia menghadapi musuh secara langsung, dia tidak akan pernah berada dalam situasi seperti ini. Hati-hati! Tiba-tiba kekosongan itu terkoyak dan suara wanita yang renyah terdengar, dan pedang panjang yang ramping telah mengangkat belati yang muncul di belakang Alexei. Mengapa kamu muncul di sini? Alexei memandang wanita yang membantunya keluar dari masalah, sedikit terkejut. Jadi dia tidak berharap melihat Ji Siking di sini. Ji Siking belum muncul untuk sementara waktu. Kultivasimu telah menembus lagi? Ji Siking mengangguk. Semangat juang Kono tiba-tiba muncul di tubuhnya yang halus. Ini adalah semangat juang Palkri. Luar biasa, agung, tirani, menghancurkan segalanya. Selama periode waktu ini, saya mengikuti retrospektif reinkarnasi, menyimpulkan sebab dan akibat dibaliknya, dan mencari tablet batu misterius sebelum saya menemukannya. Ji Siking menjelaskan bahwa alisnya sedikit berkerut. Pada saat ini, dia tidak bisa memberitahu Alexei seluk-beluknya. Sinar cahaya keemasan yang menyala terus mekar dari tubuh Ji Siking. Berkat cahaya suci, seperti kehadiran para dewa secara pribadi, saya adalah malaikat yang menyala-nyala, agung hingga 9 surga. Sebuah nyanyian perkasa terpancar dari mulut Ji Siking, dan untayan cahaya keemasan berevolusi menjadi sepasang sayap ilahi di belakangnya. Ada suara panggilan dengan kepakan sayap. Embusan angin tiba-tiba naik, dan di jurang 4 penjuru himne, para dewa keluar. Seluruh pribadi Ji Siking tampaknya menjadi dewi dalam mitos dan legenda yang menakjubkan dan jatuh di samping Alexei. Di
Di belakang Jisoo King, samar-samar ada sosok wanita kuno Palkri Song Chen Yan. Tai Sang Tian Cidau Jisoo King, inkarnasi dari Dewi legendaris. Dengan kepakan sayap dan kecepatan gerakan yang melampaui segalanya, langsung menyapu dari 9 langit. Dan kecemerlangan yang menyala menerangi jurang seperti dewa abadi. Bawah tanah gelap yang terbunuh di bawah kecemerlangan ini setransparan hari. Sudut mulut Jisoo King berkedut menjadi senyuman dan seluruh orang telah terbang. Menangkapmu? Sosok hantu yang awalnya bersembunyi di tempat yang tidak terlihat saat ini merangkak di samping Alexei. Dengan belati di tangannya jelas berencana untuk menyerangnya lagi. Sayang sekali dia tidak punya kesempatan. Lakukan! Jisoo King berteriak pada Alexei. Bersambung.